Amerika Serikat akhirnya menyerah. Chip AI paling canggih Nvidia diizinkan masuk ke Cina lagi. Tapi tunggu dulu, ada syarat rahasia, potongan 25% dan kendari penuh dari Washington. Apakah Cina benar-benar diuntungkan atau justru sedang dijebak secara halus? Simak video ini hingga akhir dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Keputusan Amerika Serikat untuk kembali mengizinkan ekspor chip AI H200 buatan Nvidia ke Cina pada akhir 2025 mengejutkan hampir seluruh komunitas teknologi global. Selama bertahun-tahun, Washington dikenal konsisten dan bahkan agresif dalam membatasi akses Cina terhadap teknologi semikonduktor canggih. Larangan-larangan tersebut tidak hanya dipresentasikan sebagai kebijakan ekonomi, tetapi sebagai bagian dari strategi keamanan nasional. Karena itu, perubahan sikap yang tampak mendadak ini segera memicu spekulasi luas. Apakah AS benar-benar melunak, atau justru sedang memainkan babak baru dalam permainan yang lebih besar? Di permukaan, keputusan ini terlihat seperti kompromi pragmatis. Nvidia, sebagai raksasa chip AI dunia, mengalami tekanan finansial besar akibat hilangnya pasar Cina. Pasar yang sebelumnya menyumbang porsi signifikan dari pendapatan pusat batanya. Pemerintah AS tampak memberi ruang bernafas bagi industri domestik yang terdampak kebijakan mereka sendiri. Namun di balik narasi tersebut, para analis menilai langkah ini terlalu syarat-syarat untuk disebut sebagai pelonggaran sejati. Alih-alih membuka kembali pasar secara normal, Washington tetap memegang kendali penuh atas siapa yang boleh membeli, bagaimana chip digunakan, dan kapan pasokan bisa dihentikan. Bagi banyak pengamat geopolitik, inilah ciri khas kebijakan Amerika Serikat di era persaingan strategis, fleksibel di permukaan, keras dalam substansi. Ekspor H200 tidak dibuka sebagai tanda rekonsiliasi, melainkan sebagai instrumen baru untuk mengatur ritme ketergantungan teknologi Cina. Keputusan ini lebih menyerupai perubahan taktik, bukan perubahan tujuan. Tujuannya tetap sama, menjaga keunggulan teknologi Amerika Serikat dan memperlambat laju kebangkitan Cina di sektor-sektor strategis. Sejak 2018, Amerika Serikat secara eksplisit mengubah cara pandangnya terhadap semikonduktor. Chip tidak lagi diperlakukan sebagai produk industri biasa, melainkan sebagai aset strategis yang menentukan keseimbangan kekuatan global. Dalam era kecerdasan buatan, komputasi awan, dan persenjataan presisi tinggi, siapa yang menguasai teknologi chip paling canggih akan memegang kendali atas ekonomi, militer, dan bahkan narasi kekuatan dunia. Dengan pemahaman ini, Washington mulai menggunakan semikonduktor sebagai alat tekanan geopolitik terhadap Cina. Logikanya sederhana namun berdampak luas. Jika akses Cina terhadap chip canggih diputus, maka pengembangan AI, superkomputer, sistem senjata modern, dan industri berteknologi tinggi lainnya akan melambat. Ini berarti menahan Cina bukan hanya hari ini, tetapi juga membatasi posisinya dalam persaingan jangka panjang. Kebijakan ini menandai pergeseran besar dalam tatanan global. Persaingan ekonomi yang sebelumnya diatur oleh mekanisme pasar, kini berubah menjadi konflik teknologi terbuka. Negara-negara besar tidak lagi sekadar bersaing dalam efisiensi dan inovasi, tetapi dalam kemampuan mengontrol rantai pasok dan akses teknologi. Dalam konteks ini, pembatasan chip menjadi versi modern dari embargo strategis, sunyi, teknis, namun dampaknya sistemik. Langkah Amerika Serikat tidak pernah bersifat setengah-setengah. Pembatasan yang diterapkan terhadap Cina dirancang sebagai blokade teknologi menyeluruh, bukan sekadar larangan simbolik. Mesin litografi EUV, teknologi paling krusial untuk memproduksi chip generasi mutakhir, sepenuhnya dilarang diekspor ke Cina. Tanpa EUV, produksi chip di bawah 7 nanometer dalam skala besar nyaris mustahil. Tidak berhenti di situ, berbagai peralatan penting lainnya ikut dibatasi, mesin ETSA, deposisi lapisan tipis, hingga implantasi ion. Bahkan jika Cina memiliki desain chip yang mumpuni, tanpa peralatan ini proses manufaktur akan tersendat. Lebih jauh lagi, AS melarang dukungan teknis dari warganya. Insinyur Amerika yang bekerja di perusahaan semikonduktor Cina dipaksa mundur, termasuk mereka yang bertugas dalam debugging dan perawatan rutin. Kombinasi larangan perangkat keras dan pengetahuan ini menunjukkan bahwa tujuan AS bukan sekedar menghambat, tetapi memutus kesinambungan teknologi. Ini adalah upaya mematahkan rantai pembelajaran industri, sesuatu yang jauh lebih merusak daripada sekedar pembatasan perdagangan. Dalam sejarah industri modern, jarang ada contoh blokade teknologi sedetail dan sedisiplin ini. Amerika Serikat menyadari satu hal penting, tidak ada satu negara pun yang menguasai seluruh rantai pasok semikonduktor sendirian. Karena itu, Washington membangun aliansi teknologi dengan negara-negara kunci. Belanda, Jepang, dan Korea Selatan menjadi pilar utama dalam strategi ini. Setiap negara memegang peran spesifik dalam ekosistem semikonduktor global. Belanda melalui ASML menguasai teknologi litografi paling canggih di dunia. Jepang mengendalikan banyak peralatan presisi dan material penting. Korea Selatan memiliki posisi dominan dalam chip memori dan foundry tingkat lanjut. Sementara Amerika Serikat sendiri tetap memegang kendali atas desain chip dan perangkat lunak EDA.
Ketika seluruh elemen ini bergerak serempak, Cina menghadapi kepungan teknologi hampir total. Kepungan ini bukan sekedar kebijakan ekonomi, melainkan bentuk pengepungan industri modern. Tidak ada tank atau kapal perang, tetapi dampaknya serupa. Mempersempit ruang gerak, menekan sumber daya, dan memaksa lawan bertahan dalam keterbatasan. Tujuan akhirnya jelas, menahan Cina di level teknologi tertentu selama mungkin, sambil mempertahankan jarak aman bagi keunggulan Barat. Tekanan mencapai puncaknya pada Oktober 2022, ketika Amerika Serikat memperkenalkan kebijakan ambang batas performa chip. Regulasi ini menjadi titik balik karena sifatnya yang menyapu luas dan preventif. Tidak lagi menyasar perusahaan atau produk tertentu. Kebijakan ini menetapkan garis merah berbasis kemampuan komputasi. Setiap chip yang melampaui ambang tersebut otomatis dilarang diekspor ke Cina. Dengan satu langkah regulasi, Washington menciptakan apa yang disebut banyak analis sebagai tembok performa. Ini adalah mekanisme yang dirancang untuk masa depan. Bukan hanya menutup akses saat ini, tetapi juga menangkap setiap inovasi yang mungkin muncul kemudian. Siapapun produsennya, kapanpun chip itu dirilis, selama performanya dianggap strategis, maka Cina tidak boleh memilikinya. Kebijakan ini memperjelas satu hal. Tujuan AS bukan hanya mengatur perdagangan, tetapi membentuk arah evolusi teknologi global. Oktober 2022 menjadi momen ketika perang teknologi sepenuhnya dilembagakan. Dan dari titik inilah, setiap langkah lanjutan, termasuk dibukanya kembali ekspor H200, harus dibaca bukan sebagai anomali, melainkan sebagai bagian dari strategi besar yang telah lama dirancang. Di tengah ambisi Amerika Serikat menahan laju teknologi Cina, Nvidia justru menjadi korban paling nyata dari kebijakan yang lahir di negaranya sendiri. Sebelum pembatasan diberlakukan, Nvidia hampir mendominasi sepenuhnya pasar chip AI kelas atas di Cina. Produk-produk andalannya menjadi tulang punggung pusat data, laboratorium riset, hingga perusahaan teknologi besar Cina. Pasar ini bukan sekadar besar, tetapi strategis, menyumbang sekitar 20 hingga 25% pendapatan divisi pusat data Nvidia, sektor dengan pertumbuhan tercepat dan margin tertinggi. Ketika larangan ekspor diberlakukan, dampaknya terasa seketika. Dalam hitungan kuartal, akses Nvidia ke pasar Cina turun dari dominasi hampir total menjadi 0. Pendapatan yang sebelumnya mengalir stabil mendadak terhenti. Beberapa analis memperkirakan bahwa dari satu jenis produk saja, Nvidia kehilangan potensi penjualan miliaran dolar dalam satu kuartal. Ini menjadikan Nvidia contoh nyata paradoks perang teknologi. Kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional justru memukul salah satu juara industri nasional itu sendiri. Lebih jauh lagi, kehilangan pasar Cina bukan hanya soal angka penjualan. Bagi Nvidia, Cina juga merupakan laboratorium inovasi. Pasar dengan permintaan komputasi AI yang sangat besar dan cepat berkembang. Ketika akses itu ditutup, Nvidia tidak hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga kehilangan medan uji yang penting dalam persaingan global. Dalam konteks ini, Nvidia menjadi simbol dilema Amerika Serikat, mempertahankan dominasi geopolitik dengan resiko melemahkan keunggulan industrinya sendiri. Ketika Presiden Donald Trump mengumumkan pencabutan larangan ekspor chip AI H200 ke Cina pada Desember 2025, banyak pihak awalnya melihat ini sebagai kemenangan bagi Nvidia. Namun, euforia itu cepat mereda ketika detail kebijakan terungkap. Alih-alih pembukaan pasar secara penuh, keputusan ini datang dengan lapisan syarat yang kompleks dan ketat. Penjualan hanya boleh dilakukan kepada pelanggan komersial yang secara eksplisit disetujui pemerintah AS, sementara entitas yang terkait militer, riset strategis atau pemerintah Cina dilarang keras. Selain itu, setiap transaksi tidak bersifat final. Pemerintah AS mempertahankan hak untuk menghentikan pengiriman kapan saja, tanpa perlu alasan terbuka. Di atas semua itu, terdapat syarat finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekitar 25% pendapatan dari penjualan H200 ke Cina harus diserahkan kepada pemerintah AS. Mekanismenya bisa berupa tarif khusus, biaya lisensi atau skema lain, tetapi esensinya jelas, negara mengambil bagian langsung dari transaksi komersial perusahaan swasta. Kebijakan ini menunjukkan gaya khas Trump, mengubah kebijakan strategis menjadi alat negosiasi ekonomi. Namun bagi Nvidia, ini menciptakan situasi serba sulit. Di satu sisi, pasar Cina kembali terbuka secara nominal. Di sisi lain, margin keuntungan tergerus, fleksibilitas bisnis hilang, dan resiko politik meningkat. Ekspor H200 bukan lagi keputusan bisnis murni, melainkan operasi yang sepenuhnya berada di bawah bayang-bayang negara.
Dari sudut pandang Cina, kembalinya H200 justru terlihat seperti tawaran yang berbahaya. Chip tersebut kini datang dengan label risiko. Pasokan bisa terputus sewaktu-waktu, penggunaannya berada di bawah pengawasan, dan harganya melonjak akibat beban tambahan. Dalam industri strategis seperti AI dan komputasi canggih, ketidakpastian semacam ini adalah mimpi buruk. Tidak ada perusahaan yang ingin membangun sistem inti di atas fondasi yang dapat dicabut kapan saja oleh pihak asing. Lebih dari sekedar risiko bisnis, isu ini menyentuh ranah kedaulatan teknologi. Chip AI bukan hanya komponen elektronik, tetapi jantung dari sistem kecerdasan buatan, analisis data besar, hingga pengembangan teknologi militer dan industri masa depan. Ketika kendali atas komponen ini berada di tangan negara lain, maka seluruh sistem menjadi rentan terhadap tekanan geopolitik. Dalam konteks hubungan AS-Cina yang fluktuatif, resiko tersebut dianggap terlalu besar. Karena itu, banyak analis melihat kebijakan ini bukan sebagai kompromi, melainkan sebagai jebakan terselubung. Cina diberi akses terbatas, namun dengan harga mahal dan kendali minimal. Tujuannya bukan untuk memulihkan hubungan dagang, melainkan menjaga Cina tetap bergantung, tanpa pernah benar-benar bebas. Dalam kerangka ini, H200 berubah dari simbol teknologi canggih menjadi simbol ketergantungan yang ingin dihindari Beijing. Ironisnya, tekanan yang dimaksudkan untuk memperlambat China justru menghasilkan efek sebaliknya. Sanksi Amerika Serikat memaksa China melakukan apa yang sebelumnya tertunda, membangun kemandirian semikonduktor secara agresif. Tingkat lokalisasi peralatan dan teknologi chip meningkat pesat hanya dalam beberapa tahun. Jika sebelum 2018 ketergantungan terhadap impor sangat tinggi, maka pasca sanksi, investasi domestik melonjak tajam. Perusahaan seperti Huawei menjadi contoh paling menonjol. Dengan mengalokasikan porsi besar pendapatan untuk riset dan pengembangan, Huawei membangun ekosistem pemasok lokal dari hulu ke hilir, mulai dari desain chip, material, peralatan, hingga pengemasan. Upaya ini tidak instan, tetapi konsisten dan sistematis. Hasilnya mulai terlihat, chip AI buatan lokal yang performanya mendekati H200, namun dengan harga lebih rendah dan tanpa risiko politik. Fenomena ini menunjukkan hukum ekonomi klasik. Ketika akses eksternal ditutup, substitusi impor dipercepat. Tekanan eksternal berubah menjadi pendorong internal. Dalam jangka panjang, strategi pembatasan AS justru membantu China mengurangi ketergantungan dan memperkuat ekosistem teknologi nasionalnya sendiri. Pada titik ini, pembukaan kembali ekspor H200 dinilai banyak pihak sebagai langkah yang terlambat. China pada 2025 bukan lagi China pada 2018 atau 2020. Ekosistem semikonduktor domestik telah berkembang, alternatif telah tersedia, dan kepercayaan diri industri lokal meningkat. Ketergantungan pada chip Amerika, meski belum sepenuhnya hilang, tidak lagi bersifat kritis. Dalam perspektif strategis, kebijakan AS justru mengalami pembalikan efek. Upaya menahan perkembangan teknologi Cina malah mempercepat konsolidasi dan inovasi internal. Pembatasan berubah menjadi katalis. Alih-alih menciptakan ketertinggalan permanen, tekanan eksternal mendorong Cina untuk melompat lebih cepat menuju kemandirian. Perang teknologi ini menunjukkan satu pelajaran penting. Dalam dunia yang saling terhubung, senjata pembatasan memiliki umur efektivitas yang terbatas. Ketika digunakan terlalu keras dan terlalu lama, ia berhenti menjadi alat penekan dan berubah menjadi pemicu perubahan struktural. Dalam kasus semikonduktor, pembatasan Amerika Serikat justru menandai awal dari babak baru kemandirian teknologi Cina.